Kami siap menerima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, dengan sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, baik Instagram, baik di TikTok, baik di Facebook. Pasti saudara diberkati dengan firman Allah. Nah saudara, ada Pendeta Jaya tadi sudah keluar? Oke, baik. Pendeta Jaya ini akan berangkat nanti ke Filipina untuk seminar dan training selama seminggu bersama teman-teman dari beberapa negara. Ada di sana dari Korea, dari India, dari Malaysia mungkin mereka ada bergabung di Filipina. Jam 11 dia akan berangkat. Saya undang Pastor Jaya bangkit berdiri tempat, kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini akan berangkat Tuhan ke Filipina pada hari ini. Kami menyerahkan dia dalam tangan Tuhan bersama tim di Indonesia yang akan berangkat bersama Pendeta Oktavista Bangun, bersama dengan Pendeta Obaja, bersama dengan Panema. Mereka akan berangkat ke Filipina hari ini. Tuhan menyertai perjalanan mereka tiba dengan selamat. Tuhan memberkati semua acara training yang mereka akan pelajari dan mereka bawa ke Indonesia menjadi berkat bagi Indonesia. Berkatilah anak-Mu ini Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami memberkati dia. Yang percaya katakan, amin, amin. Nah saudara yang saya kasihi, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, disiplin rohani murid Kristus. Disiplin rohani murid Kristus. Tanpa disiplin tidak ada kemajuan. Dalam bidang apapun hidup kita tanpa disiplin gak mungkin maju. Katakan tanpa disiplin tidak mungkin maju. Bilang sebelahnya, ayo kita disiplin. Dalam apapun, mau saudara mau dalam body lebih baik, harus disiplin diet. Harus disiplin olahraga. Dalam hal keuangan mau bagus, disiplin. Membuat pembukuan masuk dan yang keluar. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Itu harus. Kalau nggak ada pembukuan keluargamu, aku yakin hancur keuanganmu. Hancur. Dibuat aja pun pembukuan aja masih kacau. Apalagi tidak ada pembukuan. Anak-anak gadis, mulai sekarang engkau belajar membuat pembukuan keuangan. Sejak kau gadis. Karena 70% masalah rumah tangga keuangan. 70%. Topik pertengkaran itu uang. Jadi bagus-bagus buat pembukuan keuanganmu sejak gadis. Jangan malas, kalau tidak nanti pasti minjam-minjam. Minjam berbunga, minus. Darting yang datang. Do you know what is darting? Darah tinggi, kalau udah minus uangmu darting. Bawaannya marah-marah, sebal, muka jeruk purut. Dengar khotbah pun sudah mulai bingung. Kenapa? Karena penuh dengan uang yang kekurangan terus. Kita harus ngakui hidup ini butuh uang. Uang itu 70% topiknya. Please anak-anak gadis. Saya bangga dengan Ibu Gembala. Pengaturan keuangannya itu sangat excellent. Dan turun kasihani. Sehingga kami suami-suami tenang. Uang listrik udah aman, air udah aman. Bahkan uang jalan-jalan sekali setahun ke luar negeri sudah aman. Udah dibuatnya jadwalnya. Udah dibuatnya lorongnya. Gak mungkin kita akan bisa jalan-jalan tanpa ada uang. Mana bisa kalian pergi naik pesawat bayar dengan iman dan doa. Gak bisa. Saudara harus bayar dengan uang. Tabung, menabung, disiplin. Saya kasihan banyak orang gak disiplin mengatur keuangannya. Jumpa pula suami gak disiplin, jumpa pula istri gak disiplin. Mardomu madisi kata bahasa Ibrani. Do you know what is mardomu? Surpung masude. Namanya Kelsi Pardos nih. Jarang ini anakku ini ketawa. Gabung, komplit. Suami nggak disiplin keuangan, istri nggak disiplin keuangan, hancur. Saya jujur, saya kurang disiplin. Istriku sangat disiplin. Sehingga istriku inilah yang menjatah uang jajan. 50.000 setiap hari di dompet. Uang jajan. Jadi aku anak pertamanya, anak kedua sih. Pagi-pagi uang jajan. No problem. Suami dikasih uang jajan. Yang penting kan gak minus uang keuangan kami.
Daripada sok-sok galan, gaya dalam pergaulan, sok-sok traktir orang, pulang-pulang minus. Saudara, saya mau katakan, disiplin. Tidak disiplin, tidak maju. Rohanimu pun tidak disiplin, ibadahmu tidak disiplin, saat teduhmu tidak maju rohanimu. Rohani hanya maju ketika bertemu dengan Tuhan di saat teduh paling utama. 97%. Di sel grup itu hanya beberapa persen aja. Sangat sedikit, gak sampai 10%. 90% itu ada di saat teduh. Itulah barometer pertumbuhan rohani. One by one, baca Alkitab dengan tekun. Saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Sel grup lumayan. Ibadah begini, wah minim 1-2% pertumbuhan rohani. Belum lagi saudara yang lihat saya begini, pikirannya itu ke pangsit, pikirannya ke makanan, belum tentu loh, apalagi hujan-hujan begini, cuaca begini. Ada yang matanya udah gini-gini, belum tentu semua, nggak bisa, ini 1-2%. Jadi ibadah raya bukan tempat pertumbuhan rohani yang paling utama. Ini penting, tapi bukan ini yang paling utama, saat teduh. Bilang sebelahnya, disiplin saat teduh. Berat mengucapkan itu ya, apalagi melakukannya ya, mengucapkannya pun sudah berat. Tuhan tolonglah kami Tuhan, akan berdosa ini, haleluya. Disiplin, ya tanpa disiplin tidak ada. Usaha pun kalau nggak disiplin, mengatur manajemen usaha, tak maju. Jangan coba-coba usahamu hanya kau doakan. Kau doakan Pak Pendeta kau nggak maju-maju. Nggak disiplin. Manajemennya nggak disiplin. Coba cek baik-baik. Keuanganmu hancur, nggak disiplin mengatur keuangan dengan baik. Disiplin rohani murid Kristus. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca dengan kuat-kuat ya, karena ini hujan, kita baca kuat-kuat. Sama-sama. 1, 2, iya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini terus. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji terus, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya terus. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup terus, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu terus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terus sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar terus. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua terus. Perhatikanlah semuanya itu. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu terus. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Di ayat 16 ini saya baca berulang-ulang. Awasilah dirimu sendiri. Saya disuruh mengawasi diri saya sendiri. Awasilah ajaranmu. Saya disuruh mengawasi pengajaran saya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Saya perlu menyelamatkan diri saya dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan saya. Apa yang saya lakukan? Saya menjaga diri saya. Saya menjaga perilaku saya. Saya menjaga perkataan saya. Saya menjaga kasih saya menjaga kesetiaan saya menjaga kesucian saya. Ini saya sampaikan kepada anak-anak rohaniku. Jaga. Gereja ini sedang bertumbuh pesat. Jaga. Jaga dirimu Jaya, saya bilang.
jaga dirimu Samuel, saya bilang. Semua mereka para staf, saya katakan, jaga diri kalian. Jaga jarak dengan wanita. Healthy distancing. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh gara-gara perzinahan, percabulan. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sikit pun jangan kasih kesempatan. Harus punya batas. Saya bilang sama Jaya sama Samuel, anak-anak rohani saya. Batas dengan janda-janda muda, janda kembang, janda tua. Semua janda batasi. Setuju? Jaga jarak, jangan sok kuat. Kalau sudah jatuh kau sekali, saya bilang berat kau naiknya itu susah. Diampuni memang, tapi berat naiknya, apalagi orang mimbar. Sulit kalau saya jatuh di situ sekali saja, saya berat kalian percayai. Saya jaga diri saya. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius yang masih muda belia. Belum sampai usianya 40 ini. Masih muda, memimpin jemaat di Asia Kecil di Efesus. Gembala jemaat yang masih muda. Diingatkannya muridnya ini. Saya bayangkan dia ngomong sama si Timotius. Begitulah saya ngomong sama si Jaya, sama si Samuel, sama orang-orang yang lain, anak-anak rohani saya. Tapi saya nggak bisa jamin semuanya juga baik-baik saja. Karena di belakang saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya hanya mengajarkan, menanamkan nilai-nilai yang kuhidupi. Saya tidak mungkin mengajarkan yang tidak kuhidupi. Saya hanya bisa memberi apa yang ada padaku. Kalau tidak ada padaku, apa yang kuberi? Oleh karena itu saya mengajarkannya. Saudara, dan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Supaya jaga pengajaranmu. Jaga dirimu. Jaga ibadahmu. Tingkatkan ibadahmu. Terus tanamkan pengajaran kepada umat Tuhan, kepada jemaat. Allah itu Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Allah yang Esa. 3 pribadi tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Tuhan kita Esa, bukan 3, 1 Tuhan kita. Tuhan yang Maha Esa. Di dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada dulu yang waktu saya masih kuliah menerangkan seperti lampu ini katanya. Ini semuanya nggak lengkap. Semua alegoris yang diberikan, simbol-simbol atau perumpamaan, tidak ada yang menggambarkan itu tepat 100%. Tidak bisa. Karena Allah itu maha luar biasa. Kita ini kan terbatas. Masa sama ilmu kita dengan ilmu Tuhan? Menggambarkan Tuhan nggak mungkin saya persis sama semua. Dia kan tidak terbatas, saya terbatas. Ada yang mengatakan seperti lampu ini. Sakral ini seperti menggambarkan Allah Bapa. Ada nanti kabelnya seperti menggambarkan Allah Roh Kudus. Ada nanti cahaya lampunya menggambarkan Allah Anak. Itu menggambarkan. Kalau dulu saya waktu SMP SMA diajarkan itu kayak Bapak Guru katanya. Saya di sini kemudian sebagai Bapak Guru. Saya di rumah Bapak si Ani. Saya nanti pergi ke tempat lain si ini. Itu pun gak tepat. Itu pun masih ada celah. Saya dengar dari Bapak Pendeta Bambang Nursena juga yang berkata, seperti saya pribadi, bahwa ada buah pikiran saya dituliskan. Ada roh saya, ada tubuh saya. 3 tapi 1. Kalau mau dicari celah-celahnya semua pun pasti akan tidak sempurna. Tapi saya finalkan, imani saja bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Esa, Tunggal. Di dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imani. Saya akan coba kami belajar sama-sama menerangkan ini. Tapi inilah hakikat iman kita, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Kalau pernah mendengar viral video berkata, Tuhan Yesus bukan Tuhan, ya saya pikir itu hanya salah menafsirkan. Gak mungkin ada pendeta gak mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita sebagai umat yang percaya kepada Dia, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itulah jalan keselamatan, Roma 10 ayat 9 dan 10. Karena siapa yang percaya dalam hatinya
dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan telah bangkit dari kematian, maka kita diselamatkan. Jadi kita percaya, dan kita percaya bahwa Alkitab tidak ada kesalahannya, sempurna. Dari Kejadian sampai Wahyu, Allah sempurna menetapkan firman Allah ini. Kita yang masih perlu upgrade diri. Dan jangan merasa udah tahu semua Alkitab. Tidak. Sedangkan ada doktor teologi tapi ateis. Dosen saya, Dr. Chris Marantika, itu dosen kami dulu, dosen pendiri STII. Dia bilang, dosen saya sendiri aja doktor di Amerika, tapi ateis. Ada orang yang sudah doktor teologi, tapi tetap ateis, gak percaya Tuhan. Artinya apa? Pengetahuan tidak bisa membuat orang percaya Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Dan selalu merendahkan hati, terus belajar, ikuti MSK, menjadi seperti Kristus. Modul 1 mengalami Kristus, modul 2 sejalan dengan Kristus, modul 3 kokoh dalam Kristus, modul 4 memimpin dalam Kristus. Kujamin tidak menyesal. Ikuti, daripada saudara punya jadwal nonton drakor, lebih bagus ikuti MSK. Apalagi margosip ganti dengan MSK. Pasti akan beruntung belajar MSK. Karena ada modul-modulnya. Saya ajak semuanya semangat untuk masuk di pengajaran MSK. Saudara, kita belajar disiplin rohani apa yang harus dijaga seorang murid Kristus. Yang pertama kita akan belajar dikatakan disiplin dalam ajaran. Nah saudara, disiplin dalam ajaran. Latar belakang nas ini di ayat 1 sampai 5, adanya pengajar-pengajar sesat ke jemaat Efesus atau jemaat di Asia Kecil. Yang mengajarkan ajaran-ajaran tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tidak boleh kawin mengawinkan, banyak kali pantangan-pantangan. Sehingga banyak jemaat pada waktu itu tersesat. Dan Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk terus berulang-ulang mengajarkan jemaat. Sembari Timotius diingatkan engkau terus belajar, terus beribadah, terus baca, bertekun membaca kitab-kitab suci. Disiplin dalam ajaran. 1 Timotius pasal 4 ayat 6, 13 dan ayat yang ke-16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Pokok iman kita, tadi saya sudah terangkan ya. Allah kita Allah Trinitas, Yesus adalah Tuhan, dan Alkitab tidak ada salahnya, sempurna. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Membangun jemaat, mengajar jemaat. Dan dia juga disuruh tekun membaca kitab-kitab suci. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara yang saya kasihi, pada ayat 7 saya baca sekaligus ya, poin nomor 2, disiplin dalam beribadah. Saya gabung nomor 1 dan nomor 2. Pada ayat 7 dan ayat 9. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Sama-sama katakan, saya latih diri saya beribadah. 1, 2 ya. Tepuk sebelahnya katakan, latih dirimu beribadah. Ya, jangan hanya latihan olahraga badan. Roh juga perlu dilatih. Latihan badani terbatas gunanya, ayat 8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara yang saya kasihi, tadi pada ayat 7 sudah dikatakan, jauhilah tahayul, dongeng-dongeng nenek tua. Yang kuingat nenek lampir.
Jauhilah tahayul. Tahayul. Dongeng. Sebutkan dulu satu cerita dongeng di kampungmu yang gak masuk akalmu. Tanya sebelahnya, apa ceritanya? Ada gak di kampungmu satu cerita yang gak masuk akal tapi dilakukan? Cuci muka di kuburan. Ini kebenaran firman atau tahayul? Ayo kalian menjawablah. Mencuci muka di kuburan. Ini tahayul atau firman Tuhan? Bilang sebelahnya, jauhi. Bolehkah cuci muka di kuburan? Boleh kalau kau mau segar. Kalau ada bilok di matamu. Tapi jangan cuci muka supaya jangan didatangi, supaya jangan sial. Jangan. Itu menyimpang dari iman Kristiani. Bolehkah berdoa di kuburan? Boleh. Karena kau mau pulang dari kuburan ziarah, kau berdoa. Tuhan, tolonglah kami di perjalanan, selamat. Jangan berdoa, opung. BG Mahamion. Dengarlah kami, cucu-cucumu datang, Pung. Udah capek kau Pung, rokok dulu, dikasih rokok. Bolehkah menaruh pakaian ganti di peti mati? Itu apa pakaian ganti? Kasih sama panti asuhan. Ini enggak. Alkitab kan udah bilang, kitab Ayub, kita lahir tidak membawa sehelai benang. Mati tidak bawa sehelai benang. Tapi ada orang di peti matinya dibuat baju ganti. Ganti bajumu nanti mak ya. Kalau aku yang mati itu, otomaho. You are stupid, bodoh. Kau suruh aku ganti baju, aku udah mati. Banyak pula itu, ini mak, Pak, jasmu Pak, jas. Kasih sama pendeta di sini masih ada kekurangan jas. Ada lagi kulihat berkacamata yang mati, berkacamata. Betul, ini berkacamata dia. Tuhan, cantiknya lah tante ini berkacamata dia. Sedangkan kalian banyak yang masih kabur-kabur, perlu dikasih kacamata. Coba tanya sebelahnya, apalah di kampungmu cerita yang gak masuk akal? Coba tanya dulu, diskusi dulu 1 menit. Kau kasih pun waktu apa, ceritakan dulu apa di kampungmu. Muka-muka kampungnya semua ini, cobalah ceritalah dulu. Adakah yang gak boleh gunting kuku malam-malam? Gak boleh nyapu malam-malam? Betul, jangan gunting kuku malam-malam supaya jangan kena dagingnya. Betul, jangan nyapu malam-malam supaya bersih kalau siang. Kalau malam gak nampak. Jangan ada keyakinan-keyakinan. Kupu-kupu datang, tamu mau datang. Apa hubungan kupu-kupu tamu mau datang? Please deh. Tolonglah. Gak usahlah pakai iman-iman. Pakai otak kita sendiri, pakai otak kita. Kupu-kupu tamu. Cuci muka supaya jangan didatangi aku. Apa pula hubungannya? Gak ada hubungan orang hidup yang mati. Udah cerita tadi? Banyak di kampungmu. Ada lagi tai kuda dibuat di atas rumahnya. Di pintu rumahnya itu. Di pintu rumahnya itu ada tai kuda dibuatnya. Katanya kalau pencuri datang lengket dia di situ. Aku gak percaya tai kuda itu bisa buat lengket. Kalau lem cap tikus masih oke. Atau lem cap setan masih oke. Lengket dia. Aku gak tahu lah cerita apa yang mulai kau lahir. Ada lagi nanti pasienku antiplasid pakai gunting di sini. Gunting apa itu Bu? Aku bilang antiplasid dokter. Maksudnya apa? Setan supaya jangan datang. Ya Tuhan, manalah setan takut sama gunting. Emangnya setan tukang jahit? Mana? Ada lagi anti setan yang lebih hebat. Alkitab. Alkitab sama salib. Iblis gak takut dengan Alkitab. Maksudnya Alkitab yang dicetak ya. Bukan. Dengan firman yang di hatimu. Yang kau imani. Itu iblis takut. Iblis gak takut dengan salib yang kau buat pakai besar-besar. Anti pampir.
Gini. Aku kebanyakan nonton pampir dulu. Jadi gini. Betul itu kubuat loh. Kubuat sih. Mana tahu datang. Kubuat itu. Saking kebanyakan nonton film pampir. Pas istriku juga marah-marah, aku ginikan juga salibnya. Tetap juga. Mana tahu yang masuk pampir, kupikir. Nah ini dirusai. Mana lagi waktu aku kecil diajari lagi kalau datang kuntilanak, ambil paku. Tokok kepalanya. Betul, aku jujur bilang ya, kusiapkan paku dekat tempat tidur. Ini kampung ngeri-ngeri kali pengajarannya lah. Paku sama martil kusiapkan. Nah tahu datang nanti pocong, mana tahu datang kuntilanak. Diajar-ajari pula kalau kuntilanak itu jalannya miring, ke samping katanya. Kalau kita kan ke depan, dia ke samping dia, kakinya nggak sampai, baju putih. Pokoknya banyak kali lah. Horor, mitos, tahayul. Cobalah kau ceritakan apa yang kau alami. Segala sesuatu yang tidak dasar Alkitab, salah. Segala sesuatu yang menyimpangkan imanmu kepada Tuhan Yesus, salah. Jangan terima. Itu sesat. Ya, harus berani ya, para pelayan-pelayan tidak boleh cuci muka di kuburan. Tapi kalau mau penyegaran aja, refreshing, terserah kau lah. Penyegaran itu up to you. Tapi karena kau anak pasti sulit. Kalau saya, bapak, gak ada lagi yang ngapai saya. Kalau saya anak memang ini pasti sulit kalian. Nah ini juga masih muka-muka sulit. Melawan mertua, melawan namboru. Oh Tuhan, engkau melawan tulang gak gampang itu. Perlu iman Kristiani loh, harus berani. Kita harus punya, jangan apologetika. Bagaimana pandangan iman Kristiani. Itulah apologet. Kita pandangan iman Kristiani seperti ini. Harus berani. Kita nggak boleh takut dalam kebenaran. Jangan teruskan, kan jelas ayat 7 tadi. Jangan lakukan tahayul, dongeng-dongeng nenek tua. Jangan teruskan itu saudara. Saya mengajak setiap saudara jauhi. Saudara, setiap suku ada hal-hal yang begitu. Setiap suku kita beda-beda. Ya, cek aja pokoknya yang menyimpangkan imanmu kepada Tuhan Yesus, jauhi. Jauhi. Saya udah banyak melihat penyimpangan. Saya tidak katakan kita anti adat, budaya, itu kasih karunia. Tapi adat dan budaya yang menyimpang dari Alkitab, tolak. Alkitab, firman Allah, dasar hidup kita. Adat, budaya, anugerah, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Disaring dengan Alkitab. Ya, jadi saya tetap katakan kalau saudara pakai ulos nggak ada salah. Kalau bagi saudara sejahtera pakai, nggak ada salahnya ulos. Yang penting nggak punya keyakinan pada ulos itu. Ulos kan simbol. Kenapa harus takut? Bagi saya ngapain takut? Kalau ada orang takut ya udah saya nggak mau hakimi dia. Kalau saya tidak. Yang penting saya nggak punya keyakinan bahwa ulos itu memberkati saya. Itu simbol saya orang Batak. Itu loh maksudnya. Acara-acara ada istiadat yang membuat kita lebih bervariasi bineka tunggal ika. Sepanjang tidak menyalahi Alkitab, teruskan. Tapi kalau sudah mengandung mistik, keyakinan, jauhi. Karena itu menyimpang dari firman Allah. Katakan dengan iman tegas, imanku hanya kepada Tuhan Yesus. Imanku hanya kepada Tuhan Yesus. Tulangmu gak bisa memberkati, pamanmu gak bisa memberkati, hanya Tuhan Yesus. Bisa doa paman dipakai, doa mama bisa dipakai, doa tulang bisa dipakai. Tapi sumber berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Nah saya mengajak sama saudara, maka setiap kita penting sekali latih dirimu beribadah. Maka dikatakan jelas pada ayat yang ke-7b, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Perlu saya melatih diri ibadah. Paulus mengingatkan Timotius. Latih dirimu ibadah Timotius. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya tambahkan padamu. Kita mencari Allah bukan karena ditambahkannya. Tapi karena Allah sumber hidup kita. Jangan cari Tuhan transaksional. Do you know what is transaksional? Transaksi adalah adanya transaksi
Aku mau cari Tuhan kalau Tuhan berkati aku. Aku mau ikut Tuhan kalau Tuhan berkati doaku. Kita tidak seperti itu. Kita mengikut Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati kita. Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oh, aku ke gereja pagi ini, ku tembus hujan. Puji Tuhan, supaya aku diberkati. Salah. Saudara harus punya iman. Karena saya sudah diberkati, saya beribadah. Apa berkatnya? Salib Yesus, darah Yesus. Hidup kekal. Itu berkat yang semuanya ada dalam salib Yesus. Sehingga saudara nggak perlu ada iman transaksional. Kalau diberkati usahaku, aku mau lebih sungguh-sungguh. Itu iman transaksional. Transaksi. Kalau Tuhan buat begini, aku begini. Kalau Tuhan sembuhkan aku mau setia melayani Tuhan. Kalau Tuhan jawab doaku, aku mau melayani. Transaksional. Itu namanya bisnis. Ikut Tuhan tulus. Walaupun Tuhan tidak jawab doaku, aku tetap setia melayani Engkau. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego seperti itu. Sekalipun Tuhan Allahku tidak membebaskanku, aku tidak pernah menyembah dewa patung buatan raja. Kenapa? Karena imannya tulus. Saya terlalu menerima, kita terlalu sudah menerima segala kebaikan Tuhan. Komplit. Jangan lagi cari Tuhan supaya diberkati. Sudah diberkati dirimu dan saya. Bahkan hidup kekal sudah disediakan bagi kita. Apalagi rupanya mau dicari. Apalagi. Makanya saya tidak pernah bangga orang, oh punya rumah besar tepuk tangan. Ah, ngapain? Apa harus rumah besar tepuk tangan? Oh dia jadi tamat doktor, bersyukur boleh. Terima kasih Tuhan. Tapi tolonglah jangan agung-agungkan. Oh dia sembuh dari kanker, oh tepuk tangan luar biasa. Kalau orang gak sembuh, kalau mati kayak mana? Ada pendeta yang mati. Jadi nggak usah diagungkan gitu loh. Itu biasa saja. Banyak pendeta yang mati setelah sakit. Lebih banyak. Jadi maksud saya tidak ada syarat ikut Tuhan. Saya sudah dikasihi Tuhan, saya sudah diterima Tuhan. Saya datang kemari karena saya tahu saya telah diselamatkan. Saya telah dikasihi, saya telah diberkati. Katakan, saya telah diselamatkan. Saya telah dikasihi. Saya telah diberkati. Sempurna berkat Tuhan yang telah kuterima. Ada kata telah. Telah kuterima. Bukan yang akan kuterima. Jadi jangan kalau doamu gak diterima mogok pelayanan. Oh tidak mau lagi saat teduh. Tidak mau lagi. Gak usah. Gak usah. Jangan gituan. Kerdil mengenal Tuhan seperti itu. Picik. Sekalipun doamu tidak dijawab. Sekalipun tubuhmu hancur. Tetap setia ikut Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Saya mengikut Tuhan tanpa syarat. Karena dia pun mengasihi saya tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, betul? Kenapa kau mengasihi Tuhan pakai syarat? Nggak tepat dong. Dia mengasihiku tanpa syarat. Aku pun mengasihi Tuhan. Tidak ada syaratku lagi sekarang. Mau apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan katakan. Aku tetap mengasihi Tuhan seumur hidupku. Ada doaku gak dijawab Tuhan. Belum dijawab lah aku bilang. Tanah parkir. 13 tahun sudah di sini. Tahun 2010. 13 tahun loh menginjak-injakkan kaki tanah lapangan itu. Sekarang belum dikasih Tuhan. Bahkan sudah mau dibangun. Komplek ruko. Tapi saya gak kecewa. Saya hanya berkata kalau Tuhan gak kasih itu, Tuhan kasih yang akan lebih baik. Yang lebih baik yang akan Tuhan kasih. Amin. Jadi saya ajak sama saudara, ayo pengenalan Tuhannya tolong lebih ditingkatkan ya. Jangan iman transaksional. Saudara jangan berbisnis dengan Tuhan. Orang yang beginilah yang akan lebih diberkati Tuhan. Saya mengajak setiap saudara untuk lebih mengenal Tuhan. Tingkatkan, belajar Alkitab. Belajar Alkitab. Tidak mungkin saudara tahu buku gak baca.
Nggak mungkin saya tahu Alkitab kalau nggak baca. Baca aja kadang kita masih perlu ditafsirkan, dibimbing, diajari. Begitulah Paulus sabar mengajari Timotius. Baca Timotius, ibadah Timotius. Tingkatkan ibadahmu Timotius. Supaya kau bisa mengajari jemaat. Terus belajar. Supaya kau bisa menolong jemaat yang tersesat. Ini banyak jemaat yang tersesat. Kayak yang tadi kalian ketawa-ketawa tadi kan. Sebagian yang cuci muka di kuburan. Doa di kuburan. Minta orang mati. Wah, banyak sekali itu. Anti pelet. Anti nyamuk yang bagus, saudara. Kalau bisa maunya ada anti nyamuk. Banyak sekali. Kalau cerita kalian pasti banyak kali. Nanti kalian ikuti acara adat-adat keluarga budaya-budaya kalian. Apa artinya ini? Tanya sama dia. Artinya ini supaya nanti nenek-nenekmu, roh-rohnya, arwah-arwahnya itu mendengarkan doa-doamu. Jangan percaya lagi. Jangan percaya. Kalau udah sampai penyimpangan begitu tinggalkan itu. Tapi kalau sekedar simbol budaya, menurut saya jalankan. Tapi kalau tidak menurutmu, gak usah berkelahi kita. Karena di gereja ini ada yang gak suka adat, ada yang sangat adat penuh, ada juga yang semi beradat, semi dia. Macam-macam lah. Jadi gak perlu dibahas itu. Haleluya. Yang ketiga, disiplin dalam kesaksian. Ya, oke. Berapa banyak di antara saudara yang tekun punya saat teduh baca Alkitab? Usah angkat tangan. Angkat hati aja. Punya saat teduh baca Alkitab? Cari firman Tuhan. Semua sudah ada di handphonenya Alkitab? Ada? Ya, ada ya, di download lah ada. Jadi lagi-lagi aku kalau nunggu istri belanja, kadang di supermarket, mall, ganti baju. Orang itu kan beli baju kan keliling semua kan. Keliling semua. Yang jadi satu kan gitu. Itu 2 jam itu 3 jam. Lebih bagus baca. Ya gunakan waktu kita. Ya nggak ada lagi alasan nggak baca Alkitab. Karena Alkitab udah dibawa di mana-mana. Saya baca. Kadang-kadang saya bagi sama jemaat. Betul? Terus jemaat bukanya sekali sebulan. Itu pun pas saya telepon. Nah, baru centang biru. Kalau enggak, sama sekali enggak digubris. Ya Allah ya Tuhan. Enggak digubris. Nggak, itulah enggak apa-apa. Saya kan Bapak rohani kalian. Aku mengasihi kalian. Udah aku kirim. Dibaca pun tidak. 4 bulan kemudian. Itu bukan karena dibaca. Karena ada chat yang lain masuk. Kayak mana kabarmu? Oh iya Pak Gembala baik. Baru centang biru semua. Gak apa-apa, akan terus kukasih terus ya. Baca, saya kan Bapak Gembala yang mengasihi kalian. Oke, punya waktu baca Alkitab ya. Yang terakhir adalah disiplin dalam kesaksian. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah, ini kata Paulus kepada Timotius. Timotius kau muda, tapi jangan ada perasaanmu rendah dibandingkan yang lain. Tunjukkan kualitasmu Timotius. Saya berdoa kualitas hidup jemaat ini beda. Itu doa saya. Asal rapat tanyalah sama semua staf. Kualitas hidup jemaat. Jemaat radikal. Yang cara hidupnya itu beda. Teladan perkataan. Teladan dalam perilaku. Teladan dalam kasih. Kesetiaan. Kesucian. Saya berdoa jemaat yang kugembalakan. Setia sama pasangan. Bahkan aku ada sedang bina beberapa pasang ini sekarang mau pernikahan. Saya bilang bila perlu sampai kepada pernikahan. Ingat ya, pacaran kudus akan melahirkan pernikahan kudus. Target seorang yang menikah adalah pernikahan kudus. Target seorang pacaran kudus. Saya bakal minta sama orang-orang tua saya jumpai. Bantu saya bapak-bapak, ibu-ibu. Mengembalakan jemaat yang ribuan ini. Anak-anak muda ini. Jangan hanya lompat-lompat di sini. Tapi boncengan pelukan begini. Tolong bantu saya bilang. Tolong pegangan tangan. Beberapa ada jemaat juga dari Pajak Cahaya. Mau gereja kita itu LICC gini-gini. Tuhan, aku pas di belakang orang itu 2. Ini ibadah pemuda loh. Lihat juga mukanya masih cen-cen. ABG.
Masih imut-imut, ingus belum lurus. Tolong saya. John, tolong. Pak Sudiro, tolong saya, tolong. Bantu saya. Pak Purba, jangan hanya senyum-senyum, tolong saya. Karena jujur, saya kan terbatas. Ini ribuan. Kalau ada yang salah, ingatkan langsung. Ingat, kamu hamba Tuhan, udah tampil di mimbar. Jaga kesaksian. Manalah tertarik dirimu lagi melihat orang yang tampil begitu. Kalau saya sudah berbuat zina di luar sana, saya yang pegang anak gadis orang, kayak manalah khotbahku kau dengar? Pasti tatalah rohamu. Atau muntah-muntah ketika kau dengar khotbahku. Gak mungkin bisa kau terima. Makanya ku jaga. Sosial media ku sangat ku jaga. Untuk tidak sembarangan melihat sosial media. Please. Jaga kesaksian, perilaku. Saya percaya tidak ada yang sempurna. Gereja ini menuju kesempurnaan. Kita semua menuju kesempurnaan. Saling membangun, kita saling menolong. Saya percaya gereja Tuhan ini membawa orang kepada kesempurnaan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.